Shalom semuanya, mulai hari ini Tanya Alkitab akan membuat video-video yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai Alkitab tentunya. Kita akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan, mulai dari yang simple, mudah, sampai hal yang paling kecil pun mungkin akan kita bahas. Intinya sih sebisa mungkin kita tidak akan membahas hal yang berat. Agar video tidak terlalu panjang, kita akan bahas langsung ke intinya secara singkat, padat, dan mudah-mudahan sih jelas ya. Langsung saja yuk. Kali ini kita akan membahas tentang puasa dalam agama Kristen. Untuk kita yang tinggal di Indonesia, tentu kita tidak asing lagi dengan saudara kita yang berpuasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih yang kita katakan tentang puasa? Walaupun jarang sekali kita mendengar tentang puasa Kristen, ternyata ada banyak sekali loh tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun saat Tuhan Yesus mulai pelayanannya di dunia, seperti yang dituliskan di Injil Matius 4 ayatnya yang kedua. Tapi jangan sekali-sekali meniru puasa Tuhan Yesus ya. Gak usah ditanya kenapa jangan, sudah tahu jawabannya kan? Puasa yang seperti ini hanya bisa dilakukan dengan inisiatif Allah sendiri yang memberi kekuatan. Selain Tuhan Yesus, hanya ada 2 orang yang Alkitab tuliskan melakukan puasa yang serupa. Ada yang bisa tebak siapa? Kalau kamu jawab Nabi Musa dan Nabi Elia, maka jawaban kamu sangat tepat. Bahkan Nabi Musa melakukan puasa ini sebanyak 2 kali. Nabi Musa berpuasa pada saat ia menerima 2 loh batu dan berisi ke-10 perintah Allah. Silakan cek ulangan 9 ya untuk puasa Nabi Musa ini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-8, kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Elia berpuasa 40 hari 40 malam dalam perjalanannya ke Gunung Horeb. Jadi kita bisa lihat semua yang berpuasa 40 hari 40 malam melakukannya dalam misi yang sangat penting. Berbeda dengan Nabi Esther, di dalam kitab Esther 3 ayat yang ke-16, kita bisa melihat Esther berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam sebelum menghadap Raja Mordekai untuk kepentingan bangsa Yahudi. Kalau 3 hari dan 3 malam, kira-kira bisa tidak ya kita berpuasa tanpa makan dan minum? Salah satu tokoh di Alkitab lainnya yang terkenal dengan puasanya adalah Daniel. Di dalam kitab Daniel 1, kita dapat melihat puasa Daniel, yaitu hanya makan sayur dan air putih selama 10 hari. Secara singkat, Daniel tidak makan sesuatu yang dalam tanda kutip enak dan bergizi. Jadi, untuk apa sih puasa itu? Bagaimana caranya berpuasa? Dan apakah benar jika kita berpuasa, maka doa kita akan lebih dikabulkan? Di dalam kekristenan, puasa bukan untuk cari pahala, apalagi menghapus dosa. Kalau kita lihat lagi, tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa, semuanya bertujuan untuk sementara waktu mematikan kedagingannya agar dapat berfokus pada Tuhan, dan yang paling penting adalah mendengar apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, tujuan kita tidak makan hanyalah agar kita dapat lebih fokus pada hal yang lain, yaitu Tuhan. Jadi, kita tidak lagi mementingkan kebutuhan tubuh jasmani kita, namun kita lebih berfokus kepada tubuh rohani kita. Jadi jelas, jika kita berpuasa, yang terpenting bukan apa yang tidak kita makan, tapi justru sebaliknya. Yang terpenting adalah apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan pada saat puasa. Iya betul, kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita harus banyak baca Alkitab dan berdoa pada saat kita berpuasa. Kalau kita puasa tanpa baca Alkitab, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita lagi diet. Yang kedua, kita lagi melakukan penghematan. Dan kalau memang lagi gak diet dan lagi gak hemat, itu namanya menyiksa diri aja. Buat apa kita lapar jasmani, namun tetap kelaparan secara rohani? Lalu, apakah ada aturan-aturan tertentu tentang cara berpuasa? Jawabannya adalah tidak. Karena berpuasa adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan sekedar aturan agama. Jadi buat komitmen, kita mau puasa jenis apa dan berapa lama. Tapi jangan puasanya hanya 4 jam juga ya. Minimal kita berpuasa sama lamanya lah dengan saudara kita. Kalau bingung, ini ada beberapa contoh puasa yang biasanya sering dilakukan. Yang paling umum ya, kira-kira sama dengan saudara kita. Misalnya puasa dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Atau bisa juga dengan cara lain. Misalnya dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 siang. Ada juga puasa dengan aturan hanya makan kenyang 1 kali dalam 1 hari kapan saja. Sisanya tidak boleh makan sama sekali. Ada juga yang disebut mutih, yaitu puasa dengan hanya makan nasi putih dan air putih dengan durasi yang lebih lama tentunya. Nah, kalau mutih 40 hari dan 40 malam, kira-kira kita sanggup gak ya?
Banyak yang beranggapan dengan berpuasa, maka doa kita akan lebih dikabulkan. Bener gak sih? Bisa dibilang ini setengah benar dan setengah salah juga. Kita sudah tahu kalau kita berpuasa artinya kita merendahkan diri agar kita dapat mendengar suara Tuhan. Jadi kita berpuasa bukan agar Tuhan dalam tanda kutip kabulkan permintaan kita, namun agar kemauan kita menjadi sama dengan kemauan Tuhan. Jika kemauan kita sudah sama dengan apa yang Tuhan mau, tentu doa kita akan dikabulkan dong. Terakhir, ayo coba kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal berpuasa di Injil Matius 6 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Bunyinya, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi, puasa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada orang lain yang tahu ya, kalau kita sedang berpuasa. Cukup kita dan Tuhan saja yang tahu. Lalu, kalau ada yang tanya kenapa kita tidak makan, kita harus jawab apa? Simple, jawab saja sedang tidak mau makan. Intinya jangan bohong. Kalau memang pada akhirnya ditanya, sedang puasa ya jawab saja iya dengan kerendahan hati tentunya. Sepertinya sudah cukup banyak yang dibahas di sini tentang puasa menurut Alkitab. Jadi bagaimana? Ada yang mau mulai mencoba untuk berpuasa? Demikian penjelasan singkat kita tentang puasa Kristen. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa klik like ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah saja. Oh ya, untuk video selanjutnya, silakan komen di bawah hal apa yang mau kamu tanyakan agar nanti kita bahas bersama melalui video seperti ini. Terima kasih ya sudah mau menonton video ini sampai habis. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.